Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di acara podcast Inspirama, Inspirasi Ramadan. Dan saya di sini Devnetitan Febrianti selaku moderator dan tentunya sudah bersama Bapak Enjang sebagai narasumber podcast hari ini. Dan kami di sini akan menemani teman-teman semua nih yang ada di rumah, yang ada di kos, dalam ngabuburit atau lagi ngerjain tugas untuk menonton acara podcast ini. Dan di podcast hari ini Pak, kita akan membahas tentang apa makna Ramadan dan untuk keistimewaannya. Nah, kita ketahui kan Pak, kan sekarang kita masukin bulan Ramadan tuh. Tentunya beberapa orang lain atau teman-teman kan belum tahu apa itu bulan Ramadan, apa itu keistimewaannya. Maka dari itu saya akan menanyakan dan meminta penjelasan pembahasan dari Bapak. Assalamualaikum Bapak Ijang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mbak Devi sehat. Alhamdulillah sehat juga. Nah, di sini saya akan menanyakan apa makna dari bulan Ramadan dan apa keistimewaannya. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Di antaranya karena dua hal. Yang pertama, di bulan ini kitab suci umat Islam pertama kali diturunkan, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua, di bulan ini kita diwajibkan melaksanakan puasa, di mana puasa ini merupakan ibadah yang istimewa dalam satu sisinya dibanding dengan ibadah-ibadah wajib lainnya. Karena kedua istimewa inilah Ramadan dikenal dengan Syahrun Mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam hadis Tirmidzi misalkan Rasulullah menyampaikan, "Qad ja'akum Ramadan," telah datang kepada kalian bulan Ramadan, Syahrun Mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamah. Di bulan ini Allah mewajibkan kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Karena bulan ini penuh dengan keberkahan, pintu-pintu surga dibuka, sementara pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughlaqu asyayatin, dan setan-setan dibelenggu. Jadi Ramadan demikian istimewa itu karena di bulan ini tergabung dua hal tadi. Turunnya Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Yang kedua, karena di bulan ini kita diwajibkan beribadah puasa. Kemudian bulan ini juga dikenal dengan Sayyidus Syuhur, yaitu raja di antara bulan-bulan yang lain, pemimpin di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini pahala yang diberikan kepada siapapun kita yang melakukan amal ibadah itu dilipat ganda. Satu, misalkan sebagaimana di Al-Baqarah menyatakan, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwa kemuliaan Ramadan itu ada karena adanya Al-Quran. Kita tahu apapun yang melekat kepada Quran pasti akan menjadi mulia. Sebagai contoh kecil saja, kulit kambing atau kulit sapi itu ketika menjadi covernya Quran, menjadi bungkusnya Quran, dimuliakan orang. Saya yakin ketika ada Al-Quran, covernya bagus, terbuat dari kulit asli, ya, itu tidak sedikit orang yang tidak segan mencium Al-Quran. Shadaqallahul adzim. Padahal ini kulit binatang. Bayangkan kulit ini masih nempel di kambing ya. Ada yang mau nyium? Nggak ada ya. Iya. Nah, kulit binatang ini gara-gara gaul dekat dengan Quran dihormati orang. Bayangkan kalau kulit sapi, kulit kambing ini gaulnya sama kayu, jadi beduk. Iya. Orang belum bangun tuh, jam 4:30 pagi udah kamplong dia, sudah dipukuli orang. Kalau kulit kambing yang sebagian orang tidak mau menciumnya ketika masih nempel di kambing atau di sapi, ketika dekat dengan Quran dia dimuliakan, apalagi kita sebagai manusia. Pasti jauh lebih mulia, menjadi manusia yang memiliki kemuliaan yang luar biasa. Itu kalau kita dekat dengan Quran. Belum lagi orang yang membaca Al-Quran, itu pahalanya
nggak dikit ya. Nabi mengatakan man qara'a harfan minal Qur'an, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikannya akan dilipatkan akan menjadi 10. Katanya begini, la aqul alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bal alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Jadi kalau Mbak Devi ini baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sadaqallahul azim. Satu ayat itu 3 huruf, berarti 3 kali 1 kali 10, 30. Bayangkan kalau kita baca Quran itu satu halaman, ada berapa ratus huruf? Banyak sekali ya, banyak sekali. Iya. Nah, sayangnya kita lebih senang baca WA daripada baca Quran ya. Nah, itu. Kalau baca WA setengah jam aja nggak kerasa. Padahal satu halaman ini kalau kita baca paling-paling 3 menit. Ya, lama-lamanya 5 menit. Yang itu Masya Allah, dengan 5 menit itu kita sudah mendapatkan pahala yang sangat banyak. Nah, yang kedua yang menyebabkan Ramadan ini istimewa itu karena di bulan ini diwajibkan puasa. Puasa ini berbeda dengan sholat, dengan zakat, dengan haji. Di satu sisi di mana orang yang berpuasa ini benar-benar melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Allah itu makan minum kan? Tidak. Nggak pernah kan lihat Allah beli ramas gitu kan? Nggak pernah. Allah itu nggak makan, nggak minum. Orang yang berpuasa ini tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Es degan itu halal, nasi itu halal. Tapi karena kita tunduk kepada perintah Allah, yang halal itu kita hindari. Nanti nunggu maghrib, nanti sebentar lagi adzan maghrib, 2 menit aja kurang adzan maghrib, kita nggak berani menyentuh makan dulu, kita makan. Kenapa? Karena kita punya fondasi takwa, di mana takwa ini mengikuti perintah Allah. Nah, logikanya orang yang kepada yang halal saja dia bisa menahan diri dari mengkonsumsinya, dari memegangnya, dari memakannya, apalagi kepada yang haram. Kepada yang halal saja kita nggak berani makan, apalagi yang haram. Disitulah inti penting tarbiyah puasa, bahwa di bulan puasa ini andaikan orang itu mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka dia Idul Fitri, kembali kepada kesucian, dilahirkan seperti yaumin waladatu ummu, hari di mana orang itu dilahirkan. Makanya orang yang menyelesaikan ibadah puasa itu menemukan satu hari lain disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Berarti penyucian diri ya Pak? Iya, dia tarbiyah kawasan roti muka, di mana kita itu dimasukkan ke dalam Ramadan. Dengan Ramadan insya Allah kalau kita betul-betul, karena Allah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa semata-mata ingin mengharap ridhonya Allah, imanan wa ihtisaban, maka semua dosanya yang telah diampuni semua. Makanya dia kembali seperti terlahir kembali, bayi yang lahir tanpa dosa sama sekali. Ya, seperti yang kita dengar ya teman-teman, ternyata di bulan Ramadan itu sangat mulia dan sangat suci karena pensucian diri ya Pak, seperti dilahirkan kembali. Dan setelah kita mengetahui maknanya, keistimewaannya, dan sekarang saya ingin bertanya Pak, bagaimana sejarah awal mula puasa itu diperintahkan oleh Allah? Karena kita kan sebagai umat muslim diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, seperti itu Pak. Kalau kita merujuk kepada ayat perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi sebenarnya puasa ini bukan hanya syariatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, tapi umat-umat terdahulu juga sudah melaksanakan puasa dengan syariatnya masing-masing. Nah, kalau Mbak Devi dan para pemirsa memperhatikan, perintah puasa itu tidak diuslubkan Allah, tidak ditulis Allah dalam bentuk perintah, tapi hanya informasi.
telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Jadi nggak ada kata kamu harus berpuasa, nggak ada. Para mufassir menjelaskan dalam konteks ini, kenapa Allah tidak menggunakan kalimat imperatif, tidak menggunakan bentuk amar dalam ayat ini, itu karena puasa ini tanpa diperintah pun, andai kan orang-orang tahu kehebatan puasa, maka mereka akan berpuasa. Nyatanya begini, banyak orang-orang non-muslim di barat sana, di Eropa maupun di Amerika, itu yang melaksanakan puasa atas alasan kesehatan, meskipun namanya diet. Namanya diet, ya kan? Iya, para dokter pun kan ketika akan operasi, ketika ingin pasiennya sehat, kamu diajarkan untuk diajarkan untuk diet. Jadi itu tuh puasa sebenarnya. Ajarannya sama, menghindari makan, ya kan? Nah, kehebatan puasa ini dari sisi kesehatan, di mana kita melakukan detoksifikasi tubuh kita setelah selama 1 tahun kita ini memasukkan apa saja yang ingin kita makan. Maka di bulan Ramadan ini tubuh kita, pencernaannya diberikan hak untuk istirahat, hak untuk melakukan recovery dan lain sebagainya melalui satu amal ibadah bernama puasa. Selama 14 jam di Indonesia ini kita menahan lapar ini, itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Makanya ada satu metode diet yang terkenal, intermittent fasting, ya kan? Di mana orang itu memilih jeda untuk berpuasa. Itu intermittent fasting namanya. Fasting itu puasa. Nah, ini satu metode kesehatan yang banyak dipakai oleh orang ketika mereka tidak hanya ingin kurus tapi juga ingin sehat. Tuh. Seperti puasa Daud ya Pak? Iya, puasa Daud itu juga kata Nabi, puasa sunnah terbaik itu Shaumu Daud, yaitu puasanya Nabi Daud. Saya berpuasa sehari tidak, itu bagus sekali, baik dari sisi kesehatan maupun dari kecerdasan spiritual. Nah baik Bapak, mungkin cukup ya materi pada podcast kali ini. Nah kita ketahui teman-teman, jadi puasa itu tidak cuma untuk mendapatkan pahala ya Pak, Iya, betul. tapi untuk mensucikan diri, untuk kesehatan tubuh juga, Betul. seperti itu. Ya, saya di sini selaku moderator sangat berterima kasih kepada Pak Enjang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara Inspirama ini, inspirasi dan ya, terima kasih Bapak. Sama. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.